Coba jujur deh, pernah nggak sih kita ngerasa, saya ini orang baik kok. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa yang disebut masalah orang baik. Jadi, pertanyaan pertamanya simpel banget. Waktu kita bilang kita ini baik, standar siapa sih yang kita pakai? Standar kita sendiri? Standar masyarakat? Atau jangan-jangan ada standar lain yang mutlak? Nah, pertanyaan ini penting banget karena ini yang akan menuntun kita di sepanjang pembahasan ini. Nah, disinilah kita bisa kejebak sama yang namanya sinisme moral. Ini tuh kondisi waktu kita udah ngerasa cukup baik, jadi kita malas mempertanyakan lagi. Baik menurut siapa? Kita jadi, sinis sama standar yang lebih tinggi karena udah nyaman banget sama standar buatan sendiri. Yuk kita lihat lebih dalam lagi jebakannya. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Gini deh, bayangin kita mau ngukur meja. Nggak bisa kan cuma dikira-kira. Pasti butuh meteran, penggaris, alat ukur yang jelas. Kebaikan juga gitu, kita butuh standar. Jadi pertanyaannya balik lagi, standar siapa yang kita pakai? Nah, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Kalau standarnya adalah kekudusan Tuhan yang absolut, wah, ini gambaran langsung berubah total. Klaimnya cukup radikal loh. Ternyata, nggak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standar itu. Nggak ada. Dan metaforanya di sini waduh dalam banget. Bahkan perbuatan yang kita bangga-banggain kesalehan kita di hadapan Tuhan itu diibaratkan kayak kain kotor. Bukan berarti perbuatan baik itu nggak ada gunanya ya, sama sekali bukan. Tapi ini nunjukin kalau level kesempurnaan Tuhan itu jauh-jauh banget di atas apa yang kita bayangin. Oke, kalau standarnya setinggi itu, kok bisa ya kita sering banget sampai pada kesimpulan, saya orang baik? Nah, ini yang mau kita bongkar di bagian kedua, ilusi orang baik. Sadar nggak sadar, seringkali logika kita tuh kayak gini. Kita lihat orang lain, kayaknya saya lebih baik dari dia deh. Terus kita simpulkan, berarti saya orang baik. Tapi, masalah utamanya bukan di perbandingannya. Masalahnya ada di langkah pertama yang sering kita nggak sadari. Kita secara diam-diam menjadikan diri sendiri sebagai standar kebaikan. Terus kenapa sih bahaya kalau kita jadiin diri sendiri patokan? Nah, menurut sumber ini, masalahnya itu karena alat ukurnya sendiri udah nggak beres. Hati manusia itu digambarin sebagai licik. Maksudnya apa? Maksudnya, kita ini hakim yang sangat bias untuk kasus kita sendiri. Penilaian kita soal diri sendiri itu, nggak bisa 100% dipercaya. Logikanya gampang banget. Coba bayangin, kalau Anda yang bikin soal ujian, terus Anda juga yang pegang kunci jawabannya, kira-kira bakal gagal nggak? Ya nggak mungkin dong. Nah, persis kayak gitulah ilusi yang terjadi waktu kita menilai diri sendiri pakai standar buatan sendiri. Jadi, penting banget nih kita bedain dua jenis kebaikan. Ada yang namanya kebaikan sipil. Ini tuh kayak jujur, nolong orang, jadi karyawan yang baik, bagus banget dan berguna buat masyarakat. Tapi ada lagi yang namanya kebenaran moral. Nah, yang ini, menurut pandangan ini, sumber dan tujuannya beda. Dasarnya iman dan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, terus solusinya gimana dong? Nah, kita masuk ke bagian 3, menggeser titik pusat. Ini bukan soal merendahkan diri sampai hancur loh, tapi soal mengubah cara pandang kita dari akarnya. Penting banget nih buat kita pegang. Tujuan dari semua pembahasan ini bukan buat bikin kita ngerasa nggak berharga. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Tujuannya adalah membebaskan kita dari sebuah ilusi. Ilusi yang bahaya, yaitu mikir kalau kita bisa nyelamatin diri sendiri dengan perbuatan baik kita. Lihat deh, di sini Yesus sendiri waktu dibilang baik, beliau langsung menolak dan mengarahkan pujian itu kembali ke Allah. Kalau Yesus aja melakukan itu, gimana ceritanya kita berani-beraninya ngasih label itu buat diri kita sendiri? Ini penegasan yang paling kuat. Satu-satunya standar kebaikan yang sah, ya cuma Tuhan. Dan ini nyambung banget ke sini. Selama kita masih ngerasa saya oke kok, saya orang baik, pesan Injil tentang anugerah dan keselamatan itu nggak akan pernah klik. Logis kan? Buat apa kita butuh obat kalau kita ngerasa sehat-sehat aja? Jadi dari sudut pandang ini, Injil itu baru benar-benar jadi kabar baik buat orang-orang yang udah sampai di titik di mana mereka sadar, oke, saya nyerah. Nggak ada lagi yang bisa saya lakuin buat membela diri di hadapan Tuhan. Nah, di saat itulah kebutuhan akan pertolongan dari luar diri kita jadi terasa nyata banget. Oke, ini semua kan kedengaran teologis banget ya. Pertanyaannya gimana cara kita ngebawa obrolan ini di konteks Indonesia yang super beragam? Nah, di bagian 4 ini kita akan bahas jebakan dialog lintas iman. Tujuannya bukan buat cari musuh ya, tapi justru sebaliknya. Gimana caranya kita bisa ngobrol dengan jujur dan tetap saling menghormati. Sering banget nih ada salah paham di sini. Orang mikir kalau kita punya keyakinan yang kita anggap satu-satunya kebenaran, artinya kita intoleran. Padahal
Beda banget. Menyatakan, ini loh yang saya yakini benar, itu beda jauh sama, kamu harus percaya ini. Yang satu itu kesaksian, yang satu lagi pemaksaan. Ini tips komunikasi yang praktis banget dan penuh respek. Daripada kita mulai obrolan dengan bilang, Ike, yakinan kamu salah. Coba mulai dengan, ini loh dasar pemikiran saya. Itu namanya kita membuka diri dengan jujur, bukan menyerang. Dan ini juga penting dibedain toleransi sama relativisme. Toleransi itu artinya kita bisa ngopi bareng dengan damai, walaupun keyakinan kita beda 180 derajat. Itu kebajikan sosial. Tapi kalau relativisme, itu pandangan filosofis yang bilang, nggak ada tuh yang namanya kopi yang benar, semuanya cuma soal selera. Beda banget kan? Nah, di sini ada keseimbangan yang penting banget. Kalau kita ngomongin kasih tapi nggak peduli kebenaran, itu jatuhnya bisa jadi manipulasi. Sebaliknya, kalau kita ngotot sama kebenaran tapi nggak pakai kasih, itu bisa jadi kayak kekerasan verbal. Dua-duanya, bukan itu yang dicari. Akhirnya kita sampai di bagian penutup, terang yang tidak berteriak. Ini sebuah metafora yang menurut saya indah banget buat ngerangkum semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, panggilannya bukan buat jadi orang yang paling jago debat atau paling keras maksa. Bukan. Panggilannya itu sesuatu yang lebih elegan, lebih kuat. Biarkan terang itu bercahaya. Dan inilah pemikiran terakhirnya. Dalam hidup kita, di kantor, di lingkungan, dimanapun, dampak terbesar itu ternyata nggak datang dari teriakan, tapi dari konsistensi untuk terus menyala. Karena sebuah terang nggak perlu teriak-teriak, dia cuma perlu ada dan nggak padam.